Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen akan mempresentasikan tentang Internal Control System. Saya Septiani Rahayu bersama teman saya Melina Tirta Arlina. Fungsi pengendalian manajemen. Manajemen pengendalian. Pengendalian manajemen merupakan fungsi penting dalam organisasi. Kegagalan dalam pengendalian, manajemen akan membawa kerugian finansial yang besar, rusaknya reputasi, dan bahkan mungkin dapat membawa kegagalan bagi organisasi. Manajemen dan pengendalian. Manajemen. Berbagai keputusan mendefinisikan mengenai manajemen. Semua berhubungan dengan proses di mana sumber daya perusahaan dan aktivitas diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan. Tabel 1.1 ini berbagai cara memilah ruang lingkup manajemen ke dalam elemen yang lebih kecil. Bisa dilihat sendiri. Penelitian tujuan. Pengetahuan mengenai tujuan merupakan prasyarat untuk mendesain SPM dan dengan sungguh-sungguh untuk berbagai tujuan. Tujuan tidak harus bisa dihitung dan tidak harus secara finansial. Meskipun biasanya hal itu digunakan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba. Formulasi strategi. Memiliki serangkaian strategi perusahaan terkait sasaran atau tujuan, maka strategi kemudian didefinisikan bagaimana organisasi seharusnya menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Strategi yang dipahami dengan baik memberikan petunjuk pada karyawan dalam mencapai keberhasilan. Penekanan perilaku. Pengendalian manajemen melibatkan manajer pada beberapa tahap untuk membantu memastikan bahwa karyawan melakukan apa yang terbaik bagi organisasi. Hal ini merupakan tujuan yang paling penting karena hal yang terjadi dalam organisasi ditentukan oleh orang yang ada dalam organisasi tersebut. Penyebab masalah pengendalian manajemen. 1. Kurangnya pengarahan. Kinerja beberapa orang karyawan tidak cukup memadai karena mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan perusahaan. Dari mereka, ketika terjadi kekurangannya pengarahan, maka terjadinya perilaku yang diinginkan kemungkinan disebabkan karena faktor kebetulan. 2. Masalah motivasi. Meskipun ketika karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka, beberapa di antaranya tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan karena masalah motivasi. Masalah motivasi merupakan masalah yang umum karena tujuan individu dan tujuan perusahaan secara alami tidak sejalan. Individu memiliki kepentingan sendiri. Yang ketiga, keterbatasan individu. Masalah perilaku terakhir yang terkait dengan SPM terjadi ketika karyawan yang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dimotivasi untuk memiliki kinerja yang tinggi, ternyata tidak dapat melakukannya dengan baik karena keterbatasan lain. Beberapa keterbatasan personal sangat spesifik. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik. Agar memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi, perusahaan harus mengelola pengendalian manajemen dengan baik. Pengendalian yang baik berarti bahwa manajemen merasa cukup yakin bahwa tidak akan terjadi kejutan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, meski pengendalian manajemen yang baik tetap akan memberikan probabilitas kegagalan yang sama karena pengendalian yang sempurna tidak pernah ada kecuali mungkin terjadi pada keadaan yang tidak biasa. Pencegahan masalah pengendalian. 1. Penghilangan aktivitas. Manajer seringkali dapat menghindari masalah pengendalian yang berkaitan dengan entitas khusus atau aktivitas dengan cara membalik risiko yang potensial dan menggabungkan keuntungan kepada pihak ketiga seperti mekanisme subkontrak, perjanjian lisensi, atau divestasi. Bentuk penghindaran tersebut yang disebut dengan penghapusan aktivitas. Yang kedua, otomatisasi. Otomatisasi merupakan kemungkinan kedua untuk pencegahan. Manajer seringkali dapat menggunakan komputer, robot, expert system, dan bentuk otomatisasi lainnya untuk mengurangi pemaparan perusahaan terhadap beberapa masalah pengendalian. Alat otomatisasi dapat dirancang sesuai dengan perilaku yang dapat dan ketika yang tepat dan ketika beroperasi dengan benar, alat tersebut biasanya memiliki kinerja yang lebih konsisten dibandingkan dengan manusia.
Yang ketiga, sentralisasi. Sentralisasi merupakan keputusan sebagai kemungkinan pencegahan yang ketiga. Merupakan elemen penting dalam hampir semua perusahaan yang menggunakan SPM. Tingginya tingkat sentralisasi di mana semua keputusan penting dibuat dan level manajemen puncak. Hal ini biasanya terjadi pada industri kecil, khususnya apabila bisnis dijalankan oleh pendiri atau pemilik. 4. Pembagian risiko. Pembagian risiko dengan pihak luar dapat membatasi kerugian yang dapat terjadi karena perilaku karyawan yang tidak pada tempatnya. Pembagian risiko dapat dilakukan dengan membeli asuransi untuk pelindung dalam menghadapi kemungkinan kerugian besar yang potensial dalam perusahaan yang mungkin dapat dihindari. Banyak perusahaan menjual fidelity bond pada karyawan yang memiliki posisi yang sensitif seperti teller bank untuk mengurangi eksposur perusahaan. Alternatif pengendalian. Contoh pengendalian yang digunakan dalam perusahaan manufaktur. Fungsi pengeluaran kas dan penerimaan kas dipisahkan. 2. Penggunaan cek protektor dan tanda tangan yang selalu terkunci. 3. Departemen akuntansi mencocokkan hasil tagihan atau otoritas khususnya untuk dibayarkan. 4. Melakukan pengecekan terhadap surat dari seseorang yang mengeluarkan cek. 5. Departemen akuntansi mencocokkan tagihan dengan salinan surat order pembelian. 6. Cek kosong harus disimpan dan dikunci. 7. Impress accounting digunakan untuk pembayaran gaji. 8. Rekonsiliasi bank hanya disampaikan kepada seseorang yang menulis cek dan mengelola kas. 9. Jumlah terduga dari dana kas dilakukan secara periodik. 10. Order hanya dapat dilakukan hanya dengan persetujuan vendor. 11. Semua pembeli dibuat oleh Departemen Pembelian. Contoh pengendalian digunakan pada fasilitas komputer. 1. Terdapat standar penulisan dokumen dari sistem operasi dan administrasi. 2. Akses terhadap sistem komputer dan seluruh terminal data online hanya dilakukan oleh petugas. 3. Data diamankan melalui perlindungan file dengan pita, label file, proteksi kriptografik, prosedur duplikasi, dan perlunya penyimpanan duplikasi pada area website. 4. Pengendalian perangkat keras termasuk duplikat sirkuit, dual reading, echo check, pemeliharaan pencegahan, dan sistem power yang tidak dapat diinterupsi. 5. Risiko utama di asuransi. Pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Pengendalian hasil menyediakan berbagai manfaat tipe pencegahan. Hal yang didefinisikan dengan baik akan memberi informasi pada karyawan apa yang diharapkan dari mereka dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mengeluarkan hasil yang diinginkan. Dengan cara ini, pengendalian hasil mengurangi potensi kurangnya pengarahan. Pengendalian juga dapat menjadi efektif, khususnya terkait dengan masalah motivasi. Pengaruh motivasi muncul khususnya intensif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, juga memajukan imbalan pribadi bagi karyawan sendiri. Elemen pengendalian hasil. 1. Mendefinisikan dimensi kinerja. Mendefinisikan dimensi kinerja yang benar merupakan hal yang menantang dan melibatkan keseimbangan tanggung jawab organisasi pada semua pemegang kepentingan, termasuk pemilik atau pemilik modal, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, konsumen, dan masyarakat luas. 2. Pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan elemen penting dari sistem pengendalian hasil. Objek dari pengukuran adalah kinerja yang khusus dari entitas organisasi atau seorang karyawan pada periode tertentu. Pengukuran kinerja biasanya bervariasi di seluruh level organisasi. Yang ketiga, pengaturan target kinerja. Target kinerja merupakan elemen lainnya dalam pengendalian hasil karena mempengaruhi tindakan dalam dua cara. Pertama, meningkatkan motivasi dengan menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan untuk dicapai. Dan yang kedua, target kinerja membuat karyawan dapat menilai kinerja mereka sendiri. Yang keempat, pemberian imbalan. Imbalan atau intensif adalah elemen akhir dari sistem pengendalian hasil. Imbalan yang termasuk dalam perjanjian intensif biasa dalam berbagai bentuk yang bernilai bagi karyawan, seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, keamanan kerja, penugasan, kesempatan pelatihan, kebebasan pengenalan, dan kekuasaan
Hukum adalah kebalikan imbalan. Kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. 1. Pengetahuan dari hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang mereka harapkan dapat dikendalikan, dan mereka juga harus mengomunikasikan efektivitas hasil yang diinginkan dari pekerjaan karyawan pada bagian tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan atau pengendalian. Kondisi kedua yang dibutuhkan untuk pengendalian hasil menjadi efektif adalah bahwa karyawan memiliki perilaku yang dikendalikan seharusnya dapat memberi pengaruh pada hasil secara material dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga, kemampuan untuk mengukur efektivitas hasil yang dapat dikendalikan merupakan kendala terakhir yang membatasi kemungkinan dari pengendalian hasil. Seringkali hasil yang dapat dikendalikan dari keinginan organisasi dan karyawan terkait dapat berpengaruh yang tidak dapat diukur secara efektif. Yang keempat, ketepatan merupakan tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Jika hal ini terjadi, pengukuran dapat dikatakan reliable. Yang kelima, objektivitas. Sebuah pengukuran objektif yang seharusnya diambil yang dimaksudkan dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh perasaan seseorang atau interpretasi. Oleh sebab itu, hal ini menjadi tidak biasa. Objektivitas pengukuran rendah ketika pilihan ketentuan pengukuran atau pengukuran sebenarnya dilakukan pada seseorang yang kinerjanya sedang dievaluasi. Yang keenam, tepat waktu. Tepat waktu merujuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil pengukuran, dan pemberian provisi yang didasarkan pada hasil. Tepat waktu menjadi penting dalam pengukuran kualitas karena dua alasan. Pertama adalah motivasi, dan yang kedua dapat meningkatkan nilai intervensi yang mungkin diperlukan. Yang ketujuh, mudah dipahami. Dua aspek agar mudah dipahami sangat penting. Pertama, karyawan perilakunya dikendalikan seharusnya memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Yang kedua, karyawan seharusnya memahami apa yang harus mereka lakukan untuk mempengaruhi pengukuran. Yang delapan, efisiensi biaya. Pengukuran seharusnya juga menggunakan biaya secara efisien. Pengukuran mungkin memiliki semua kualitas yang sudah disebutkan sebelumnya. Pengendalian tindakan. Pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku merupakan sebuah bentuk pengendalian tindakan yang bersifat negatif atau memaksa. Pembatasan perilaku membuat karyawan mustahil atau setidaknya lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Pembatasan dapat diterapkan secara fisik atau administratif. Kedua, penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan mencakup adanya penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan dari para karyawan yang dikendalikan. Penilaian dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang diajukan, meminta dilakukannya modifikasi atau perubahan, maupun meminta agar perencanaannya dirancang lebih seksama lagi. 3. Akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan merupakan meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. 4. Redundansi meliputi penugasan yang lebih banyak karyawan atau peralatan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan. Pengendalian tindakan dan masalah pengendalian. Pengendalian tindakan dapat berjalan dengan baik karena sama halnya dengan tipe pengendalian lain. Pengendalian tindakan berhubungan dengan satu atau lebih dari 3 masalah dasar pengendalian. Tabel ini menunjukkan tipe-tipe masalah yang diakibatkan oleh masing-masing pengendalian tindakan. Berikut sumber-sumber materi yang kami sampaikan berasal dari buku dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen dengan penulis Kenneth Merchant dan Wim van der State. Penerbitnya Salemba 4. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.